kembali lagi di video Bu Guru Nita. Di video kali ini Bu Guru Nita akan menjelaskan mata pelajaran PPKN di subtema 1 ya. Masih di subtema 1 yaitu tentang aturan keselamatan di rumah. Untuk yang mata pelajaran PPKN itu tentang persatuan dalam keberagaman ya. Jadi persatuan dalam keberagaman, dimana persatuan itu ya kata dasarnya itu adalah satu. Jadi bagaimana kalian mempersatukan dari sekian banyak orang seperti itu ya. Seperti yang bisa kalian lihat itu di buku Bu Pena kalian, Bu Pena 2D itu halaman 98 ya. Bu Guru mulai dari situ ya. Ada persatuan dalam keberagaman, di mana seperti yang sudah sering kita bahas di negara kita ini, negara Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang heterogen ya, dari banyaknya pulau, banyaknya suku bangsa, banyaknya agama. Ada 6 agama yang kita sudah pelajari sebelumnya. Terus juga ada banyak sekali suku bangsa. Kemarin juga di tema 7 Bu Guru sudah kasih kalian video ya, video di yang kalian udah tonton di kelas bersama-sama itu. Nah, terus ada perbedaan bahasa, misalnya bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Betawi, semua itu berbeda. Terus juga ada pakaian adat yang berbeda-beda, sudah kita kemarin nonton juga di YouTube. Terus ada perbedaan adat istiadat. Nah, jadi dari perbedaan yang sekian banyak yang ada di Indonesia itu menjadikan Indonesia itu memiliki keberagaman ya. Jadinya meskipun terdapat perbedaan ya perbedaan yang sangat banyak, tetapi kita sebagai salah satu warga dari bangsa Indonesia ini harus menjaga kedamaian, harus memupuk rasa persatuan ya. Mulai dari kecil, saat kita kecil kita harus mengetahui bahwa di negara ini adalah negara yang heterogen. Jadi kita harus bisa saling menghargai antar warga yang lainnya. Walaupun kita misalnya punya teman di kelas itu punya teman agama lain, bukan berarti dia itu bukan termasuk orang Indonesia gitu, tapi sama seperti kita ya. Jadi kita itu masih sama-sama saudara. Maksudnya bukan saudara kandung ya, tapi saudara di satu negara ya, masih negara Indonesia. Nah, persatuan itu dalam keberagaman itu dapat diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kalian bermain bersama sama teman kalian yang beragama Hindu, misalnya punya tetangga dia beda agama, misalnya agama Islam, kalian nggak mau ngajak dia main, itu tidak boleh seperti itu ya. Kita harus bermain sama siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan teman, baru temannya dia bukan orang Bali terus kalian nggak mau ngajak, tidak boleh seperti itu ya. Terus sikap yang harus kalian lakukan ya pada saat untuk mewujudkan rasa persatuan itu, kalian ingat harus saling menghargai, saling menghormati. Misalnya kalau kita lagi main misalnya, terus ada temennya yang mau sembahyang gitu misalnya, kalian harus mempersilahkan, nggak boleh jangan deh sembahyang, yuk kita main aja gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalian harus memberikan kesempatan kepada teman-teman kalian untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berarti kalian sudah menghargai teman kalian ya. Nah, berikutnya itu di halaman, kalian bisa buka juga ya, itu buku Bu Pena halaman 109. Sudah dibuka? Ya, kalian bisa baca juga di sana. Bu Guru pakai Bu Pena juga loh ya. Jadi di halaman 109 itu ada persatuan dalam kegiatan olahraga. Ya, jadi dalam kegiatan olahraga itu ada olahraga yang memerlukan rasa persatuan, yaitu olahraga berkelompok seperti sepak bola. Itu dalam satu tim itu kalian harus bersatu. Jangan sampai nanti kalian satu tim tapi kalian tidak harmonis atau tidak kompak, jadi membuat grup kalian itu kalah. Jadi kalian harus menggunakan rasa persatuan kalian yang baik di dalam satu grup itu. Misalnya
mainan sepak bola itu ya, di buku pena itu sikap tidak mau mengoper bola atau mau mencetak skor sendiri dapat merusak kerjasama tim. Nah, seperti itu. Akibatnya tujuan bersama untuk memenangkan permainan tidak dapat tercapai. Di situ maksudnya misalnya dalam suatu tim sepak bola, misalnya si A berinisiatif untuk masukkan bola gitu, terus dia nggak mau ngoper sama teman-temannya yang lain, jadinya si A itu nggak bisa masukin bola itu ke dalam gawang, jadinya ya satu tim itu akan kalah. Padahal di sisi lain si C itu kemungkinan dia bisa memasukkan bola ke dalam gawang, tapi karena si A yang bersikeras dia akan bisa, ternyata tidak. Disitulah terjadi tim yang tidak bersatu atau tidak kompak bisa memecahkan tujuan bersama kalian untuk menang ya. Jadi contohnya seperti permainan sepak bola, itu permainan yang berkelompok yang sangat memerlukan rasa persatuan. Nah, dalam permainan itu pastinya ada kelompok yang menang dan kelompok yang kalah. Dimana kalau seandainya kalian menang dalam suatu pertandingan, sikap yang harus kalian gunakan itu adalah kalian harus selalu rendah hati. Jangan baru menang terus kalian ngejek temen yang kalah, itu seperti itu nggak boleh ya. Jadi walaupun kalian menang, kalian harus tetap merasa rendah hati ya. Untuk misalnya kalau kalian kalah dalam suatu pertandingan, kalian juga tidak boleh menyalahkan juri, menyalahkan bahwa kalian itu tetap kukuh dengan pendapat kalian, saya yang menang. Tidak boleh seperti itu ya. Apapun yang kalian lakukan itu, misalnya dengan cara curang demi suatu kemenangan, itu tidak boleh ya. Jadi misalnya kalau kalian kalah itu harus sportif. Kalau kalah mungkin kita bisa ulang di permainan berikutnya ya. Nah, itu yang terakhir ada persatuan dalam keberagaman agama. Itu di halaman 112. Kalian bisa buka buku pena kalian halaman 112, di mana persatuan dalam keberagaman agama. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini ada 6 agama ya. Jadi itu yang A. Yang B itu persatuan dalam olahraga. Dan yang terakhir itu persatuan dalam keberagaman agama. Nah, agama di Indonesia itu ada 6 ya. Ada 6 agama di Indonesia. Apa saja? Yang pertama ada Hindu, Islam, Kristen, Katolik, terus berikutnya ada Protestan, berikutnya ada Buddha, berikutnya ada Konghucu. Nah, setiap agama yang ada di Indonesia itu mempunyai ciri khas cara sembahyang, terus juga ada sarana prasarana yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kalian bisa hidup rukun di dalam kehidupan kalian bermasyarakat, misalnya bermain bersama, memberikan kesempatan beribadah kepada teman-teman kalian, seperti itu ya. Jadi nggak boleh membeda-bedakan teman, seperti yang Bu Guru bilang tadi. Itu saja untuk pelajaran PPKN di subtema 1 ya. Jadi kita nanti akan ketemu di subtema 2 berikutnya. Dadah.